Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra, mengatakan pernyataan Hotman Paris tak berdasar. Menurutnya, tak ada satupun aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menangkap seorang jaksa. Senada dengan Sudesson, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti, bukan campur tangan Presiden. Dalam KUHP sudah sangat jelas sekali penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden, karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Kemudian yang paling penting juga bahwa sudah ada keselarasan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, di mana 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita dukung. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah pra-peradilan pertama, permohonan Roy Suryo dikabulkan sebagian. Kini Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara.
Nah, jadi biarlah hakim pra peradilan, dalam hal ini hakim tunggal Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra peradilan. Ya, pokok perkara. Di pokok perkara, di eksepsi nanti. Mereka Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, itu adalah seorang gentlewoman ya. Ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dua gudang mebel di kawasan Benda, Kota Tangerang ludes terbakar. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibuai di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Lihat mata uangnya. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Kortas Bareskrim dan Polda. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah